Ya, maaf terjeda tadi karena ada telepon dari Bapak Agung Setiawan dan Pak Yon. Jadi, ya mau tidak mau saya harus angkat karena panggilan tugas. Jadi telepon tadi berasal dari Pak Agung Setiawan, Crown Diamond atau N1, yaitu upline kita semuanya yang besok hari Rabu itu ada acara di sana di mana disiarkan secara langsung di podcastnya Pak Agung mulai jam 2 sampai eh, maghrib atau buka bersama. Dan sebagai pematerinya di berasal dari under saya yaitu Bapak Purwo Sugianto, Diamond Director, dan betul-betul yang luar biasa dari Pak Agung adalah beliau itu menghargai mitranya, kayak apapun kondisinya, kayak apapun start awalnya, tapi yang penting hari ini diamond. Nah, Pak Agung memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan kepada mitra-mitranya yang berprestasi. Tidak peduli latar belakangnya apa, kerepotannya kayak apa, bentuk jaringannya seperti apa, yang penting sampai Diamond Director dia dikasih. Dan alhamdulillah nih setelah telepon tadi kok mic saya ketemu lagi. Jadi saya pede sekali saya bisa menggunakan apa namanya mikrofon saya ketika saya bicara sambil nutupi kalau saya itu ompong. Di bawah situ ternyata. Di bawah sini. Di bawah meja persis. Iya. Dia kalau nggak dipedulikan malah datang. Ya, jadi menjalankan bisnis NASA ini mendingan kalau pola saya itu kan yang penting kita sudah presentasi. Saya sudah presentasi, saya sudah memberikan informasi sesuai yang apa saya pengetahuan saya, baik itu produknya, daftar harganya, teknik menjualnya, kemudian sumber-sumber informasi. Nah ini dia, sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tentang bisnis NASA maupun produk NASA. Kalau produk NASA, ya ke kantor NASA. Kalau ke sumber-sumber bisnis NASA, tentunya ke Diamond Network. Atau kalau teman-teman ada di FKS 513, atau mungkin Anda berada di undernya PBN, ataupun Anda berada di undernya Net 818, itu enggak masalah, karena itulah memang sumber-sumber informasinya. Jadi kalau saya sudah presentasi kepada orang, kemudian akhirnya orang itu join, berarti saya sudah berhasil 20%. Saya sudah berhasil menjalankan bisnis NASA ini dan kadarnya 20%. 20 sampai 25%. Kemudian ketika saya follow up, ya follow up-nya adalah menemukan impian mereka. Hanya mereka membuat dream book atau membuat buku impiannya, menuliskan impiannya, menggambarkan impiannya, dan saya latih untuk mereka presentasi. Berarti presentasi keberhasilan saya sudah tambah nih. Tambah 20 sampai 25%. Berarti saya sudah berhasil 40% sampai 50%. Nah, kemudian saya edifikasi upline, edifikasi pertemuan-pertemuan NASA, dan edifikasi produk. Tidak peduli orang itu mau serius maupun tidak, yang penting saya sudah mengedifikasi. Yang penting saya sudah edifikasi. Ketika saya sudah edifikasi pertemuan, saya edifikasi marketing plan, saya edifikasi upline, saya edifikasi sumber-sumber informasi. Berarti saya sudah berhasil 20% atau 25%. Jadi keberhasilannya saya sudah di level ketiga nih, yaitu menyampaikan segala bentuk informasi, bahkan melatih mereka ya untuk menemukan impian mereka. Berarti saya sudah berhasil totalnya sudah 75%.
Nah, supaya genap 100%, itu yang 25% murni harus dari diri orang tadi. Sering kan kita mengharapkan orang itu yang kita rekrut itu menjadi diamond, ya kan? Dan kita berharap banyak tuh. Kita berharap bahwa semua orang yang kita rekrut itu bisa menjadi diamond semua. Tidak mungkin Anda berharap bahwa downline Anda itu hanya menjadi sales. Betul kan? Anda tidak mungkin mengharapkan downline Anda itu hanya sebagai pemakai produk saja. Saya yakin kepada Anda bahwa Anda berharap bahwa downline Anda ini akan menjadi leader yang luar biasa, bahkan menjadi duplikat upline Anda. Makanya Anda edifikasi upline Anda. Ya, edifikasi upline untuk downline duplikasi itu betul. Sudah betul. Yang tidak betul adalah ketika kita memiliki ekspektasi yang berlebih. Misalkan, mbok itu loh, contoh kayak Pak Ardi itu loh. Dulu saya sering keliru begitu. Menyuruh orang lain untuk menjadi orang lain. Meskipun orang lain tadi upline, ya kan. Meskipun orang lain tadi juga downline. Nah, saya mikir-mikir, seandainya istri saya minta untuk meniru seperti upline saya. Kira-kira istri saya tersinggung atau tidak ini? Tentu tersinggung kan? Bu, mbok kamu ini seperti Pak Ardi. Kira-kira kelenger gak itu? Kelenger kan? Cara bicaranya, semangatnya, cara berpakaiannya, pembawaannya, ketika nulis itu bagus sekali. Kira-kira remuk redam gak itu istri saya? Saya berharap banyak agar istri saya menjadi orang lain. Remuk pasti. Nah, itu istri saya saja nggak mau kalau disuruh seperti upline-nya. Apalagi upline-nya pria lagi. Tapi alangkah remuknya lagi, seandainya saya edifikasi istri saya, saya nyuruh istri saya menjadi pribadi upline yang perempuan. Alhamdulillahnya saya tidak punya, saya tuh punya upline perempuan, cuman alhamdulillahnya saya itu nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya ketemu baru 1 kali. Dan alhamdulillahnya upline saya yang perempuan tadi itu tidak aktif di NASA, tidak aktif di pendidikan NASA. Karena kalau sampai beliau aktif dan saya edifikasi dan saya menyuruh istri saya menjadi seperti upline saya yang cewek, kira-kira istri saya itu makin cinta pada saya atau malah cemburu? Tentu makin cemburu kan? Karena saya berharap banyak bahwa istri saya menjadi pribadi berbeda atau dia memerankan figur yang berbeda. Nah, maka di sini 25% sisanya tergantung dari orang itu. Ya, tergantung dari orang itu. Contohnya, misalkan saya disuruh niru Pak Ali, menjadi seperti Pak Ali, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Saya disuruh menjadi Pak Ardi, saya enggak bisa. Saya disuruh seperti Pak Hana. Ya, sekeras apapun saya berupaya, itu enggak mungkin persis, benar kan? Saya itu kan hanya mencomot aja. Saya mencomot nilai positifnya upline, itu hanya 25% saja. Pak Ardi saya comot 25%, Pak Ali saya comot 25%, Pak Agung saya comot 25%. Yang 25% dari crossline dari semua leader NASA itu saya comoti satu persatu sehingga total saya bisa 100%. Tapi saya tidak bisa saklek seperti satu orang, yaitu satu orang upline. Nah, celakanya ketika kita menjalankan bisnis NASA, kita ini berharap banyak pada downline. Pak, gimana sih? Saya presentasikan ke dia, saya follow up ke dia, saya undang dia untuk home sharing, bahkan peringkatnya sudah manajer. Tapi kok disuruh ke pendidikan dia nggak mau ya Pak? Sebetulnya tidak ada orang yang menolak pendidikan, itu sebetulnya nggak ada. Sebetulnya tidak ada satupun orang yang menolak ikut pendidikan, itu nggak ada. Yang ditolak siapa? Yang ditolak adalah cara Anda. Maka kalau ada yang konsultasi ke saya itu selalu minta, mbok tolong obrolanmu
Ketika edifikasi pendidikan itu mbok ya direkam, kemudian kirimkan ke saya tonton. Jangan hanya hasilnya saja, ya kan? Betul kan? Kayak Anda membayari anak Anda sekolah, itu kan karena Anda tahu kan? Anda tahu sekali bahwa kalau anak ini sekolah, rajin belajar di rumah, kemudian rajin berangkat ke sekolah, kemudian ketika Zoom juga aktif, maka Anda mengeluarkan biaya kepada anak itu enteng saja. Betul kan? Karena Anda membiayai sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi Anda atau sesuai yang Anda harapkan. Tapi misalkan anak Anda kepengen motor, di mana dia tidak bisa naik motor, naik sepeda saja, nabrak atau nyemplung kali, kemudian dia minta motor, kira-kira Anda belikan tidak? Tidak, betul kan? Mau jungkir balik kayak pun, Anda tidak mungkin membelikan dia. Meskipun Anda sayang sekali, meskipun uang Anda banyak, Anda sanggup membelikan dia motor. Anda pasti menolak keinginan dia. Nak, tolong kamu berlatih naik sepeda dulu sampai benar. Nah, setelah benar, tunjukkan ke bapakmu kalau kamu betul-betul bisa mengendari motor. Setelah fasih, setelah canggih, nanti bapak akan belikan kamu motor. Betul kan? Anda membelikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jangan sampai kita membiayai anak kita, justru malah apa yang kita berikan kepada anak kita justru malah membawa celaka untuk dia. Nah, sama dengan kita punya downline. Sama. Kita punya downline itu juga sama. Downline anggap saja seperti anak. Dilatih iya, dididik iya. Tapi hanya bedanya kalau downline itu kita ketemu dia itu sudah tua ya. Saya temu Pak Kaisar umurnya udah 40 tahun ya kan. Tapi saya betul-betul belajar banyak di bisnis ini ya. Karena orang itu kalau fight, kalau serius, kita dapat 3%, bahkan mungkin kurang. Kita dapat 3% dari total omset dia. Hanya 3% loh. Hanya 3%. 3% itu pun kalau kita nggak tutup poin itu hilang. 3% pun kalau kita tidak ada kaki yang lain itu hilang. Sengsara ya. Sudah ngelatihnya luar biasa, satu kaki. Mau sebesar apapun peringkatnya, seperti apapun yang kita bina, kalau hanya satu kaki hasilnya 0 rupiah. Dan kita sudah berharap banyak di situ. Makanya saya memperlakukan mitra itu secara alamiah. Tidak ada mitra saya yang saya berharap banyak, itu saya nggak ada. Karena jangan sampai nanti terjadi begini, kita berharap banyak, kita latih macam-macam, kita kepingin dia menjadi diamond, ternyata pikiran dia hanya mentok di peringkat manajer. Memang mentalnya mental manajer. Ya, memang mentalnya hanya mental manajer. Kalau ekspektasi saya terlalu tinggi pada orang itu untuk dia jadi gold manager kek, atau pearl manager kek, atau emerald manager kek, dan dia nggak kena, ketika kita berharap dia menjadi pearl manager dan dia tidak kena, kita kecewa. Padahal dia nggak kena pun dia nggak kecewa. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya maunya dia begini, begitu dia tidak begini, saya kecewa. Saya nggak mau itu. Pokoknya begini, saya berpikir, aku latih kau, aku edifikasi, aku kirim ke pendidikan, saya berikan semua pengetahuan saya. Kalau jadi ya jadilah, kalau enggak ya silahkan. Sehingga ketika dia mentok di manajer, saya tetap berteman baik sama dia. Setiap kali ketemu, ngobrol ya ngobrol. Saya tidak akan berharap banyak tentang dia, enggak. Karena begini, banyak kasus yang kita latih tidak jadi, yang kita tidak berharap dia berhasil, malah serius. Sering kan? Sering sekali. Sering sekali. Dan saya dulu sering kecelek.
Saya pikir ini mutiara ini. Karena kenapa? Ke pendidikan ikut, ke pelatihan apapun ikut. Bahkan ke home sharing itu rumahnya jauh itu datang terus. Datang terus, datang terus, datang terus. Bahkan jaringan dia berkembang sampai peringkatnya Pol Manager. Gila kan? Peringkatnya Pol Manager. Sudah stokis. Dan kaki-kakinya dia tuh Pol Manager. Ada pada waktu itu 3 kaki ke Pol Manager semua. Itu marketing plan nama ya. 3 kaki Pol Manager semua. Ya, jadi punya 3 kaki semuanya Pol Manager. Tetap Pol Manager dia. Karena pada waktu itu marketing plan nama untuk syarat peringkat Emerald minimal punya 4 kaki yang masing-masing 10.000 poin. Kalau hanya 3, berapapun omsetnya hanya Pol Manager. Nah, pada waktu itu saya berharap banyak. Saking berharap banyaknya, grupnya Pak Munir itu tidak saya garap. Hanya sambil lalu saja. Yang saya garap di grupnya Pak Munir malah Pak Heru Pardono. Itu pun hanya sambil lalu. Jadi kalau saya ke pasukan itu, Pak Heru Pardono saya ajak. Hanya sambil lalu. Tapi yang saya harapkan menjadi pasukan yang besar sekali, karena pada waktu itu dia adalah kaki terbesar saya. Meskipun dia Pol Manager omsetnya 47.000 poin. Sementara Pak Heru Pardono baru join. Setiap kali ada seminar, Pak Heru Pardono saya ajak. Saya anggap Pak Heru Pardono ini pelikan. Pelikan satu pelikan ketemu dengan pasukan yang sudah jadi besar sekali. Pak Heru Pardono, saya tidak berharap banyak, ya, tidak berharap banyak, karena omsetnya kalah, apa-apanya kalah itu. Sampai grupnya Masa Bro pun tidak saya garap. Yang saya garap hanya 1. Itu pun jauh sekali, yaitu Pak Anang Sulistiawan. Itu pun garapnya juga sambil lalu. Pak Anang itu saya garap ketika ada seminar di Jogja, saya undang ke Jogja. Ketemunya mungkin setahun hanya 2-3 kali. Saya ketemu Pak Heru Pardono memang seminggu sekali pasti ketemu. Tapi lebih banyak tidak ngomong bisnis. Ya, saya lebih banyak ke kaki saya yang besar sekali itu. Dan dulunya dia menjadi kaki terbesar saya. 47.000 poin. Peringkat saya dia Pol Manager. Stokisnya pun duluan dia. Tuh, keren kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata mentalitasnya hanya mindsetnya, mentalitasnya, daya juangnya hanya mentok di Pol Manager. Tapi Pak Heru Pardono yang hanya saya sambil lalu begitu, ternyata bisa double diamond. Bulan ini beliau double diamond. Dan bisa 400.000 poin. Serem kan? Pak Heru Pardono itu keren loh. Meskipun tidak saya garap secara serius, hanya sambil lalu saja. Itu pun sambil guyon itu. Itu sekarang ini bisa 400.000 sampai 600.000 poin. Pak Anang Sulistiawan yang ketemunya hanya kalau ada seminar, ada NDO di Jogja. Saya datangi ke sana pun syaratnya dia sudah punya ternak stokis. Sekarang ini malah Pak Anang ini sudah double diamond. Omsetnya nggak main-main, 700.000 poin. Serem kan? Pak Anang itu 700.000 poin. Serem sekali loh. Gitu. Padahal sambil lalu loh. Dan kalau dilihat secara fisik ya, secara fisik, secara pendidikan formal, Pak Anang ini SMP, lulusan SMP Pak Anang. Latar belakangnya seperti apa saya nggak ngerti, tapi jelas dia orang katrok ya kan. Pak Anang itu katrok itu. Dibandingkan kaki yang lain Pak Anang itu katrok itu. Tapi karena mindsetnya benar, kemudian impiannya itu benar. Ketika dia ketemu NASA, dia langsung menentukan pilihannya. Oke, aku di sini. Oke, aku di sini, aku tidak akan mendua. Oke, aku kerjakan ini, aku tidak akan mengerjakan yang lain. Bahkan Pak Anang itu begitu ketemu saya,
dia langsung semua aktivitas dia non-NASA itu berhenti. Pak Heru Pardono ketika ketemu saya pertama kali, kemudian sampai closing, beliau mendaftarkan pendaftaran itu, saat itu juga dia memutuskan, ya beliau memutuskan, oke, saya milih NASA. Dan semua kegiatan dia, aktivitas dia yang selama ini bisa untuk menghidupi Pak Heru Pardono almarhum, itu dihentikan semua. Oke, aku sudah tahu marketing plan-nya, aku sudah lihat potensinya, aku sudah tahu caranya, saya menentukan pilihan, NASA pilihan terakhir. Profesi terakhir. Tapi kaki saya yang terbesar tadi, ini lucu, begitu dia peringkat goal manager, dia malah budidaya. Dia lebih sering ke prospek orang lain, ke prospek dagangan orang lain, ke prospek omongan orang lain, bahkan ke prospek oleh prospeknya sendiri. Contoh, Pak Sindu, daerahku ini kan daerah pertanian nih. Mulai bulan depan, daerah ini akan menanam jagung. Maka saya harus punya laboratorium dong. Saya harus buat showroom seperti di Pandansimo. Ini mitra saya ini sewa lahan kemudian ditanami jagung. Apakah salah? Tidak. Dia benar. Karena ada produk pertanian NASA yang memang spektakuler. Dan dia sewa kurang lebih 1,5 hektar. Pada waktu itu sewa lahannya pun saya datang di situ. Dan saya ikut jadi saksi itu. Akhirnya budidaya jagungnya itu dikelola pakai NASA dan spektakuler. Hasilnya spektakuler. 1 batang, yang lain hanya menghasilkan 1 tongkol. Tapi yang ini 1 batang menghasilkan 7 tongkol. Yang 4 gede-gede sekali. Yang 4 ukurannya segini-segini. Bahkan ini yang kecil ini. Bahkan dulu kami sejajarkan dengan ini. Besarnya seperti botol POC NASA. Tetapi panjangnya si jagung ini antara POC NASA dan ditambah dengan hormonik. Panjangnya segitu. Secara produk, yes. Secara hasil budidaya, yes. Yang tidak beres yang mana? Yang tidak beres adalah ketika dia mulai berbudidaya, semua donennya diajak untuk melihat ke situ, dan semua donennya meniru dia. Sewa lahan, garap, sewa lahan, garap, sewa lahan, garap. Maka tempo hari saya membuat tulisan kan, kalau saya mendingan kejar koron dulu deh, baru kemudian budidaya. Karena itu kata-kata saya ketika saya ketemu mereka. Karena begitu saya datang lagi ke sana, yang diobrolkan adalah merek benih jagung. Mau bisi tunggal kayak bisi 2 kayak atau apapun itu, dari panah merah kayak atau apapun ya, itu dibahas semua. Nah, bulan ini menanam jagung. Setelah panen, mereka menanam padi. Setelah padi panen, mereka ganti kaktus atau pepaya California. Budidaya padi berhasil, jagung berhasil, kacang panjang berhasil, cabai berhasil. Begitu budidaya pepaya California gagal. Gagalnya di mana? Harganya nggak laku. Dan pada waktu itu kena fusarium semua. Sementara produk Glio pada waktu itu masih kosong dulu. Belum kayak kemarin ya, kita mengalami kesulitan untuk order kan, karena perpanjangan izin edar ya kan. Nah dulu pun juga mengalami izin edar, sehingga Glio nggak ada.
begitu gagal panen mereka langsung down. Omset yang tadinya 47.000 poin, begitu leadernya ini berbudidaya dari pertanian, kemudian budidaya di rumahnya budidaya lele. Dari 47.000 poin, omsetnya tinggal 3.000 poin. Padahal di sana stokisnya banyak sekali loh. Di sana itu stokisnya banyak sekali. Kurang lebih ada 8 stokis. Padahal kalau saya menghitung-hitung, satu stokis itu ya, satu stokis itu kemampuannya 10.000 poin, itu setahu saya. Setahu saya, satu stokis itu 10.000 poin. Dan satu stokis yang benar, peringkatnya dia gold manager ya. Gold manager berarti dia punya mitra atau seorang atau downline yang memang dilatih untuk menjadi presenter dan jumlahnya 10 orang. Satu stokis ada 10 presenter. Dari 10 presenter masing-masing memproduksi 1.000 poin. Yaitu parameter saya yang saya buat dulu begitu. Satu stokis ini punya 10 member, ya 10 downline, 10 mitra, yang masing-masing ini pinter presentasi, sehingga bisa menghasilkan masing-masing 1.000 poin. Sehingga kalau stokis ini, di bulan atau di tahun kedua nanti, dia sudah punya, stokis ini sudah mulai nyponsori 10 stokis di bawahnya. Karena presenter itu pasti kepengen stokis ya kan. Nah dalam 1 tahun seorang distributor kemudian belajarnya di stokis, tahun depan orang ini memiliki 10 orang yang mana tahun depan 10 orang ke 10 orang ini masing-masing jadi stokis. Berarti satu stokis itu bisa menghasilkan 10.000 poin, tapi tahun depannya bisa melahirkan 10 stokis yang masing-masing punya omset 10.000. Ketemunya berapa? 10 kalikan 10.000, 100.000. Ya, 100.000. Angka yang fantastis kan? Nah, maka dari pengalaman itu, saya tetap berhubungan baik dengan mitra saya tadi, yang peringkatnya sudah PM tadi itu. Sampai sekarang berhubungan baik, tapi sekedar berteman. Tapi kalau untuk urusan bisnis, saya sudah nggak mau bicara loh. Saya ketemu, say hello, yes. Ngopi bareng, oke. Mancing kemana? Ayo. Ngobrolin apapun, ayo. Kecuali ngomong bisnis. Saya sudah tidak mau ngomong bisnis ke mereka. Karena pernah saya coba untuk ngomong bisnis ke mereka. Mereka itu sudah aneh lagi. Jadi kalau sudah keracunan ketagihan demplot itu aneh sekali. Begitu kita presentasikan produk, ketika saya follow up lagi, saya datangi lagi, ngobrolkan NASA lagi, mereka nanti itu malah mikirnya aneh. Pak Sindu, ada pupuk yang sana, kalau dimixkan dengan pupuk kita gimana ya? Pak Sindu, produk NASA ini dioplos apa saja biar mengalahkan produk itu loh. Jadi yang diomongkan produk, terus untuk budidaya terus. Jadi kesulitan sekali. Akhirnya saya memutuskan, oke deh, saya kalau ke sini cukup berteman saja. Saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya manage hati saya, supaya kalau dia fight, dia kembali ke NASA dan fight lagi, ya silahkan. Tapi kalau tidak, ya terserah. Karena dia mau jadi diamond maupun tidak, itu terserah dia. Jangan sampai yang kepingin jadi diamond itu kita. Jangan sampai Anda berharap downline Anda tadi menjadi diamond semua. Kenapa? Karena bahayanya kalau sampai
mereka tidak sesuai dengan ekspektasi Anda nanti malah down. Anda malah down. Gimana Pak, sudah manajer, bonusnya sudah lumayan, tapi disuruh aktif kok nggak mau. Kalau saya ya memang dia mentalnya begitu kok. Maka tekniknya bagaimana? Tekniknya, biarkan orang lain itu apa adanya, biarkan saja. Kita gali kedalamannya, temukan orang-orang yang potensial sebagai pengganti dia. Nah sama, ketika saya sudah tidak berekspektasi lagi, tidak berharap banyak sekali di situ, saya gali kedalamannya. Saya gali kedalamannya. Ternyata di kedalamannya itu saya ketemu Mas Alan. Ya, keren kan? Keren sekali. Di kedalaman dia saya keduk. Siapa orang potensial di bawah-bawahnya ini, siapa ini? Rupanya ketemulah Mas Alan. Dan Mas Alan ini sudah ikut NASA sebenarnya sudah lama. Tapi karena hanya sebagai boneka oleh pamannya didaftarkan, Mas Alan tidak ngerti kan gitu. Tapi saya gali-gali dari jaringan ini yang paling bisa diajak komunikasi di Facebook yang mana ini? Oh, ternyata ada satu nama, namanya Pak Edi Warsito. Nah, saya keduk lagi kedalamannya. Ini ada teman Facebooknya siapa nih? Yang rajin nge-like, rajin ngopo-ngopo siapa? Oh, ada satu orang namanya Alan. Akhirnya Pak Edi kontak, bos, yang kamu like, yang kamu begini nih, besok mau datang ke Jogja itu, mau pindah ke Jogja. Tunggu kode saya. Besok pasti dia akan masuk ke NASA karena dia sudah saya daftarkan ke NASA. Dan betul, akhirnya Mas Alan itu disuruh, saya bersandiwara dengan pamannya untuk bisa ketemu dengan saya ketika saya mancing. Dan betul, begitu ketemu saya langsung, karena dulu ketika Pak Edi Warsito itu menjelaskan kepada Mas Alan, mungkin Mas Alan kurang ngeh. Kenapa? Ya karena dengan paman sendiri. Dengan paman sendiri, tahu latar belakangnya, ya kan? Tahu bentuknya. Allah, mosok produknya seperti ini, pamanku yang menyampaikan pamanku sendiri seperti itu, ya kan? Tapi begitu ketemu saya, Mas Alan ini menjadi sedikit positif terhadap pamannya. Karena posisi saya pada waktu itu mengedifikasi pamannya. Loh, Pak Sindu saja bilang pamanku itu orang hebat. Orang lain saja menghargai seperti itu, apalagi saya yang keponakannya. Dan akhirnya saya terjun ke Mas Alan. Jadi teknik bagi Anda yang punya domain tidak seperti yang diharapkan, caranya gali kedalamannya. Gali kedalamannya terus. Akhirnya yang terjadi apa? Anda akan betul-betul ketemu mutiara. Nah dari Mas Alan munculnya siapa? Pak Kaisar. Sangar nggak? Oh, serem sekali. Dan Pak Kaisar tidak perlu saya latih pertanian. Wong beliau sudah ahli pertanian. Mas Alan sudah tidak perlu saya latih tentang pertanian. Karena dulu beliau itu pernah kerja di perkebunan. Di PTPN 7 apa ya? Beliau sudah ahli pertanian. Kalau ngomong pertanian, saya kalah berat, ya kan? Makanya saya senang sekali ketika punya pasukan yang isinya orang pertanian. Itu saya senang sekali. Saya malah banyak bertanya. Bukan mereka bertanya, saya malah justru banyak bertanya. Pak, efek cabai kalau dikasih super NASA kayak apa Pak? Tolong fotonya. Maka dengan serta-merta Pak Kaisar itu memberondong saya dengan temuan-temuan beliau ketika beliau mempraktekkan super NASA diaplikasikan ke semua tanaman budidaya dari petani-petani dampingan beliau. Nah, saya tinggal ngomong apa? Kepada Mas Alan dan Pak Kaisar. Saya hanya ngomong enaknya jadi diamond. Betul ya Pak Kaisar ya? Pak Kaisar apa pernah saya ajak ngomong produk? Enggak pernah. Saya enggak pernah. Ngomong produk? Enggak pernah. Saya malah banyak sekali ngobrol dengan Pak Kaisar itu tentang Pak Kaisar kepengen ketemu orang seperti apa sih?
Saya kepengen ngerti orang yang paling aneh gitu loh. Ngoplos-ngoplos itu paling aneh. Gampang Pak Kaisar. Ayo ketemu Pak Agus Anwar. Saya kepengen ini berguru ilmu cangkok mencangkok. Wah, ayo tak ajak ketemu Pak Ardi, karena Pak Ardi itu memang hobinya setek, ya kan, setek, sambung pucuk, macam-macam itu Pak Ardi, wow, itu luar biasa. Kepengen budidaya apa, rica atau bukan rica ya, merica atau lada dengan polybag cukup saya temukan dengan Pak B. Dan ternyata enak sekali ketika kita sudah tidak berharap banyak pada seseorang, sehingga karena begini, jangan sampai orang itu jadi diamond itu gara-gara saya. Aneh ya. Saya justru tidak rela kalau Mas Alan itu menjadi diamond gara-gara saya. Saya malah tidak mau. Saya justru lebih bangga kalau Mas Alan itu bisa menjadi diamond gara-gara Mas Alan sendiri. Ya kan? Karena lebih baik aku jadi diamond, 80% saya diamond, yang 20% sumbangan-sumbangan. Saya bisa jadi diamond karena 80% saya praktek. Yang dimana 80% hasil praktek dari 20% yang saya comot sana, comot sini. Ibaratnya saya hanya mempraktekkan Kopassus, copy paste, ubah sedikit. Copy paste, ubah sedikit. Saya tinggal mempraktekkan ilmu Kopassus. Kan aneh kalau misalkan Mas Alan jadi diamond gara-gara saya kasih downline atau saya pinjami poin. Karena ini banyak terjadi nih stokis yang gagal jadi stokis sudah di ACC tapi nggak order karena nggak punya duit, ya kan banyak sekali itu. Atau banyak sekali punya peringkat tinggi omsetnya ambiar kan banyak sekali itu. Nah kalau saya kan nggak pernah mau. Saya tidak pernah mau mengkasihani orang, saya juga tidak mau berharap banyak pada orang, dan saya juga tidak mau melatih orang itu terlalu banyak. Sehingga saya nggak mau aku diamond gara-gara Pak Sindu, saya nggak mau. Sama dengan saya ke Pak Ardi. Sama persis dengan Pak Ardi. Pak Ardi memberikan 20% ilmunya, saya mempraktikkan 80%. Sehingga ketika saya diamond itu bangga itu loh. Bangga. Kenapa? Aku bisa diamond beneran. Saya WA Pak Ardi. Halo, selamat pagi Pak Ardi. Alhamdulillah berkat ilmu-ilmu Pak Ardi dan pelatihan dari Pak Ardi saya bisa diamond. Itu Pak Ardi malah, tenang nih Mas. Wah, dahsyat. Karena ternyata Pak Ardi juga kecelik. Karena ternyata Pak Ardi juga kecelik. Beliau mengharapkan membina orang-orang potensial yang beliau temukan. Beliau menggarap saya sambil lalu. Iya sambil lalu. Karena saya ini kan orang yang seperti distributor yang tidak diharapkan itu loh. Dibenci tapi kok malah datang terus, ya kan. Orang ini nggak diundang ke pertemuan kok malah datang. Orang ini nggak diundang ke seminar, nggak dikasih tahu seminar kok malah beli tiket banyak. Orang ini nggak disuruh ngomong kok malah pakai jas pakai dasi. Orang ini nggak dijatah jadi pembicara NGO kok malah mengadakan sendiri. Ini rupanya Pak Adi juga kecelik karena ternyata di antara tumpukan sampah itu ada diamond. Ada Sindu di situ. Karena saya sudah berkali-kali saya cerita. Saya ketemu Pak Ardi itu jaraknya jauh sekali. Saya kedalaman ke-200 beliau. Berarti sebelum ketemu saya ya, Pak Ardi ketemu tumpukan sampah. Orang-orang yang tidak potensial asal join, bahkan nyambi-nyambi gitu. Nah, ketika saya menemukan momentum, saya harus menjadi diamond. Ya, saya menemukan momentum ketika saya harus menjadi diamond itu ketika Simsin itu lahir. Ketika Simsin lahir, saya menentukan saya harus jadi diamond. Kalau sebelum Simsin itu lahir, saya itu hanya jadi penjual produk NASA. Saya penjual produk NASA dan saya mempelajari bisnis ala kadarnya.
dan ikut pelatihan-pelatihan itu pun ala kadarnya. Tetapi begitu SimSin itu lahir, saya langsung mencanangkan, aku harus jadi diamond tahun sekian. Bonus saya sekian. Kaki saya begini. Vital sign-nya begini. Yang harus saya promosikan ini. Itu jelas sekali. Itu ada di Dreambook saya. Dan teman-teman semuanya ya, ternyata yang bisa menjadi diamond, itu kalau orang yang impiannya simple. Seperti downline saya tadi itu yang upline-upline-nya masalah itu impiannya aneh. Kepengen berguna tuh, kepengen membantu banyak orang. Kepengen berguna, kepengen membantu banyak orang, kepengen menolong kaum petani. Oh, istimewa kan? Istimewa sekali. Tapi kalau Pak Heru Pardon impiannya luar biasa beda. 1, aku harus beli rumah. 2, aku harus beli mobil begini. 3, aku harus bisa ngisi seminar. Nah, maka Pak Heru Pardon jadi diamond dan ahli ngisi seminar. Dan beliau bisa membeli mobil beneran, peringkatnya diamond beneran, bisa stokis, bisa membeli rumah secara cash. Dan efeknya dari impian tadi, banyak sekali produk pertanian NASA terpenetrasi ke pasar. Luar biasa kan? Nah, ketika impian saya itu kepengen menjadi diamond, itu mendadak ya. Mendadak. Ilmu pertanian saya meningkat kok. Padahal saya dulu nggak ngerti pertanian. Tapi gara-gara saya kepengen menjadi seorang diamond, saya kepengen penghasilan 12 juta rupiah tiap bulan, itu mendadak saya tertarik mempelajari produk pertanian. Saya mendadak tertarik mempelajari Glio. Karena Glio poinnya 10. Karena POC NASA poinnya 10. Karena harmonik poinnya 10. Karena ton poinnya 15 pada waktu itu ya. Tapi sebelum saya memiliki impian, yang penting daftar harganya adalah keuntungannya gede. Begitu saya menentukan membuat impian, membuat Dreambook beneran, itu alhamdulillah marketing plan ngelotok, ngerti sekali. Edifikasinya makin canggih. Edifikasi produk, edifikasi pendidikan, edifikasi kantor NASA, bahkan edifikasi marketing plan itu mendadak cerdas. Mendadak luar biasa saya. Mendadak spektakuler. Bahkan saya dijuluki dukunnya NASA. Bahkan saya juga nyumbang banyak video-video tentang pertanian. Itu konsumen-konsumen saya yang mau panen itu, saya kontak, kemudian saya minta tolong TS untuk datang untuk menyoteng ke sana. Itu banyak sekali. Dan gara-gara impian kepengen menjadi diamond, itu saya jauh lebih menghargai waktu. Lebih bermain skala prioritas daripada asal garap orang. Daripada menggarap 1 orang, saya lebih baik menggarap 5 orang tapi di kedalaman. Daripada nungguin 1 orang, lebih baik saya bekerja di 20 orang di kedalaman. Jika kalau 1 orang ini rontok, masih ada 20 orang yang fight. 20 orang yang sekarang ini fight, nanti akan menghasilkan berapa? 200 orang yang sedang fight. Ketika 200 orang yang sedang fight ini, mungkin yang 20 sudah almarhum. Mungkin meninggal dunia beneran, mungkin kartunya hangus, mungkin juga pindah MLM lain, atau mungkin sudah stres duluan. Dan saya pengalaman membina jaringan itu cukup fantastis menurut saya ya. Karena saya adalah orang yang belum pernah join MLM apapun, belum pernah. Saya belum pernah join MLM apapun. Saya ikut sekali, itu hanya NASA. Tapi kalau untuk mempelajari MLM, nah saya mempelajari banyak. Saya mempelajari teknik mereka presentasi, bukan marketing plan.
Saya mempelajari teknik bicara mereka, bukan produk mereka. Yang saya pelajari dari MLM lain adalah teknik bicaranya, bukan produknya, bukan marketing plan-nya, bukan reward-nya. Tapi yang saya pelajari adalah teknik mereka presentasi atau istilah-istilah mereka. Itu yang saya pelajari. Dan ilmu network marketing ini Bapak-Ibu sekalian, ini sangat bagus sekali untuk membina keluarga. Gara-gara saya ikut NASA, semua permasalahan di keluarga saya itu selesai. Selesai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya ikut NASA hanya jualan, seandainya saya di NASA hanya cari uang. Tapi saya tidak mengikuti semua pendidikannya, tidak mempraktekkan. Saya hanya dapat uangnya, tetapi kecerdasannya enggak saya dapati. Tapi ketika sekarang ini, jujur ya, saya mendapatkan banyak hal. Yang nilainya itu lebih besar atau mungkin harganya itu lebih istimewa. Atau nilainya itu 20 kali dari rabat yang saya terima. Saya sekarang bisa menjadi menantu idaman mertua. Saya menjadi ipar yang dibanggakan. Saya bisa menjadi paman yang dibanggakan oleh keponakan-keponakan. Saya bisa menjadi cucu bagi uyut yang dari nenek buyutnya istri saya. Gara-gara pendidikan public speaking skill saya bisa begini. Gara-gara pendidikan di SMP yang saya ikuti, saya bisa seperti ini. Gara-gara buku sikapnya Pak Ali yang saya baca. Nah, dari pengalaman saya tadi, sebetulnya ada sebagian besar, ya pengalaman saya tadi, itu tertulis di bukunya Pak Ardi. Ada di buku Bekerja dengan Orang yang Tepat. Nah, itu 20 atau 30% dari isi buku Bekerja dengan Orang yang Tepat itu cerita saya. Dan saya yakin itu. Kenapa yakin? Karena saya sudah baca. Bahkan ketika Pak Adi nulis dulu pun sudah cerita ke saya. Terima kasih Mas Hindu, Anda nyumbang kisah yang luar biasa. Besok ada bukunya. Nah, jadi pada materi pada malam hari ini mulai sekarang jangan terlalu berharap pada satu orang. Jangan terlalu berharap pada orang yang sudah join. Jangan terlalu berharap banyak pada orang yang sudah berperingkat. Jangan. Karena kalau Anda berpatokan atau Anda mengharapkan orang yang sudah ada sekarang ini, Anda tidak akan melebar. Kalau Anda merasa cukup puas dengan orang itu ketika dia sudah peringkat manajer, maka Anda kesulitan untuk menjadi power manager. Anda akan kesulitan menjadi emerald. Anda akan kesulitan menjadi diamond. Karena Anda berharap pada satu orang. Di mana orang itu tentu akan mengalami perubahan. Jangan sampai dia berubah menjadi rontok gara-gara tidak suka pada Anda. Maka membina donen itu deketi ya, tapi jangan terlalu dekat. Donen itu ibaratnya parfum. Parfum itu kalau pakai seember itu bukan parfum namanya, tapi keracunan parfum. Tapi kalau parfum dipakai satu dulit saja, tempelkan ke telinga, Anda berarti pakai minyak wangi. Tapi kalau Anda kepengen harum, kok Anda pakai parfum satu ember, kemudian Anda guyurkan, berarti Anda tidak memakai parfum untuk mewangikan tubuh Anda. Anda mencoba untuk membunuh diri Anda sendiri dengan parfum. Nah, kita berharap pada donen. Begitu sampai silver manager atau sampai manager, Anda harus temukan orang di bawahnya. Anda harus berasumsi bahwa sebentar lagi orang ini akan berhenti dari NASA.
Entah penyebabnya dia sendiri, entah lingkungannya, entah justru malah kesalahan kita sendiri, atau faktor XXX yang lain. Begitu dia manajer, segera temukan orang di balik dia. Entah di kelebarannya atau di kedalamannya dia. Jangan terlalu lama di satu orang. Karena keuntungannya adalah ketika Anda garap dia, ya, sampai dia manajer, artinya dia sudah praktek. Dia sudah praktek meminjamkan paket info, dia sudah punya pelanggan. Anda tinggal gali kedalamannya dia, dan Anda garap kelebarannya dia. Sehingga kalau dia mengerti, dia bisa menjadi diamond. Tapi kalau dia tidak mengerti, Andalah yang diamond. Karena kalau satu orang ini Anda garap kedalamannya 5. Ya, 5 kedalaman Anda garap, dan mereka ini gold manager semua. Ketika mereka ini mau gold manager semua, kartu orang ini hangus. Maka kelima orang ini otomatis akan menjadi frontline Anda semua. Orang ini gagal menjadi diamond, yang diamond malah justru Anda. Apakah ini licik? Tidak, karena marketing plan-nya berbunyi begitu. Siapapun Anda, kalau Anda nyponsori orang dan kartu Anda hangus, maka semua frontline yang dia sponsori dulu akan naik ke sponsorship-nya. Buktinya apa? Buktinya di tahun 2005 saya join, tahun 2006 saya ganti upline. Bukan ganti upline, ganti sponsor. Saya join. 1 tahun kemudian ini hangus, maka saya naik ke sini. 1 bulan kemudian ini hangus, saya naik ke atasnya lagi. 1 bulan hangus, naik ke atasnya lagi. Begitu hangus, makin mendekati saya dengan Pak Ardi. Contohnya di jalur sponsori saya, itu ada namanya Mas Abror. Mas Abror itu kedalaman keberapa? 8. Mas Abror itu kedalaman saya ke-8. Begitu frontline saya ini rontok, maka naik. Rontok lagi, naik lagi. Rontok lagi, naik lagi. Akhirnya dari saya, kedalamannya ada Mas Abror ini, rontok. Akhirnya sekarang di statement bonusnya ada nama Abror Yudi Prabowo, sponsornya Sindu. Di statement saya ada nama Abror langsung. Tidak ada nama-nama sponsorship dia, nggak ada. Bayangkan kalau dulu saya nggarap sponsornya Mas Abror itu 5 orang saya garap semua coba. 5 orang di frontline saya yang sama-sama jalur sponsorisasinya Mas Abror, itu kalau 5-5-nya saya garap, sementara sponsornya ini rontok, ke-5-5-nya naik ke saya semua. Kurek. Untung apa untung? Untung sekali. Jadi kalau Anda garap kedalamannya, orang itu fight, Anda ketemu mutiara, tapi jika dia tidak fight, ya ikhlaskan saja, wong Anda yang akan menjadi diamond. Jadi fokuslah kepada garis akhir, ya, bukan ke pernak-perniknya. Ingat, bisnis NASA ini adalah bisnis network marketing. Basicnya adalah membangun manusia. Dan manusia ini bisa berubah kapanpun. Karena manusia, meskipun sudah kita bina, bisa saja dia benci ke kita gara-gara tersinggung dalam satu hal. Dia berhenti dari NASA, penyebabnya mungkin ketidakcocokan saja. Tidak cocok sekali, menghanguskan komitmen yang sudah dibangun bertahun-tahun. Buktinya apa? Saya sendiri ngalami. Jalur sponsorisasi dari masa lalu dulu pernah berkonflik sama saya. Meskipun saya tidak melakukannya, tapi berkonflik dengan saya dan mengadukan saya ke PT NASA supaya saya dipecat dari NASA. Padahal hanya gara-gara tidak suka. Entah ketidaksukaannya itu saya sengaja atau tidak, itu saya juga nggak ngerti, sampai sekarang saya juga bingung.
Karena terakhir kali saya ketemu dengan dia, saya tanya, kamu dulu kok mengadukan aku tuh gimana sih? Dia hanya jawab, udahlah, udah dilupakan kok. Ternyata Pak Sindu yang benar, saya yang keliru. Cuman begitu saja. Maaf memaafkan sudah terjadi, sudah friendly lagi, sudah baik sekali lagi, tetapi lagi-lagi sekali orang itu membuat kekeliruan, dia untuk menjadi seperti semula itu sulitnya setengah mati. Sulitnya setengah mati. Dan itu terjadi pada dosen saya yang seolah-olah punya konflik dengan saya, padahal sebetulnya tidak sama sekali. Ingat, ini bisnis network marketing, di mana di network marketing itu orang baik juga ada, orang licik juga ada, orang jujur ada, orang yang ambiar juga ada. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Obrolan sekilas yang asal ngalor ngidul. Semoga bisa mengobati kekangenan Anda ketemu saya dan mengobati saya untuk melancarkan kenggamblean saya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul mempercepat tercapainya impian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Keep fighting spirit dan go Crown Diamond. Fight. Apa jadinya? Kita dengerin aja yuk. Ibunya Eminem pun marah-marah. Eminem digebuki pakai sapu. Akhirnya Eminem pun bikin lagu khusus untuk ibu. Inilah lagunya. I'm sorry mama.